Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alaya. Pemirsa, apa kabar semuanya? Mang Cek Bicek pemirsa dimanapun Anda berada, saat ini senang sekali bisa kembali berjumpa dengan aku Cek Doli. Tentu saja dalam program yang sangat kita nantikan bersama, yaitu program Cawisan, Ceramah dan Tausiah Agama Islam. Edisi kali ini Jumat tanggal 1 September 2023 Miladiah bersama dengan tanggal 15 Safar 1445 Hijriah. Tentu saja Mang Cek Bicek, Cek Doli mendoakan semua Mang Cek Bicek pemirsa Pal TV dimanapun Anda berada dalam kondisi sehat walafiat dan tentu saja dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan program ini juga mengajak Mang Cek Bicek untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, khususnya menambah wawasan keagamaan kita untuk bekal kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan insyaallah tentu saja dapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Allahumma amin. Nah, Mang Cek Bicek, selama kita hidup pasti tidak akan terlepas dari masalah. Namun ujian hidup bukan berarti untuk ditakutin maupun diratapi, melainkan untuk kita hadapi bersama-sama sebagaimana Allah akan menguji kita dari rasa takut, ya, rasa kehilangan maupun hal-hal lainnya. Tentu saja ini adalah bagian dari harusnya yang kita hadapi dan tentu saja kita harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kali ini kita akan membahas dengan tema yaitu ujian kehidupan bersama guru kita Al-Mukarram Ustaz Habibana Habib Gasim Al-Kab yang insyaallah akan kita bahas bersama-sama. Tapi Mang Cek Bicek dan Cek Doli ingin mengajak kita bersama-sama, jangan lupa bagi yang nak nanyo jaturi di pesawat telepon kita di 0711 di 38 di 0022. Kami ulang kembali, bagi nak nanyo di pesawat telepon kita di 0711 di 38 di 0022. Kita akan sapa terlebih dahulu Ustaz Habib Gasim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama tak berjumpa Ustaz. Lama. Ada sebulan Ustaz ya? Ada lebih dari sebulan. Oke, Masya Allah nih. Apa kesibukan Ustaz selain mengajar majelis zikir Ustaz ya? Iya, berdagang. Dagang Ustaz. Berdagang, majelis. Ada majelis zikir yang di Masjid Abi Hasan Darus Said, Abi Hasan Said. Ya. Kalau besok pagi itu di Masjid Cinghu, Jakabaring. Besok hari Ahad, kalau di awal bulan tuh di Rumah Haji Alim. Di Rumah Haji Alim. Kalau yang di Abi Hasan hari mungkin selain dari awal bulan. Awal bulan Ustaz ya. Selain awal bulan di Abi Hasan Said. Masya Allah nih Ustaz, ya luar biasa sekali, sangat terkenal dengan zikir Asmaul Husna ya Ustaz. Kalau hari Sabtu selain dari hari awal bulan di Masjid Adha. Masjid Adha Celentang. Di Celentang Ustaz ya. Lumayan Ustaz, kesibukannya warawiri mandi Ustaz. Oke Ustaz, kali ini kita akan membahas masalah terkait ujian kehidupan Ustaz ya. Apalagi kita berada di akhir zaman ini Ustaz ya. Bagaimana berita dan sebagainya mungkin terkait hoax dan sebagainya, termasuk bagian apakah ini ujian umat Islam di tengah-tengah akhir zaman ini Ustaz ya. Mungkin Ustaz kita akan mengajak pemirsa juga untuk mendengarkan ini bagaimana menyimak dari pembahasan Ustaz yaitu ujian kehidupan Ustaz. Tentu saja kita juga mengajak pemirsa dari Ustaz untuk ada pertanyaan mungkin kita jatuh Ustaz. Oke Ustaz, kami persilakan Ustaz untuk tema kita hari ini ujian kehidupan Ustaz. Jatuh Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ay yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi alladzi tamassaku bi sunnatihi wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Pal TV yang dirahmati Allah, jumpa kembali kita di acara Cawisan insyaallah. Tentunya kita berharap kepada Allah kita senantiasa diberikan Allah kesehatan, dan insyaallah diberikan Allah kecukupan, artinya diberikan umur dalam kesehatan, diberikan umur disertakan dengan rezeki yang halal dan berkah, dan kita selalu bermohon dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada putrinya Sayyidah Fatimah, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya Allah, Engkau yang maha menghidupkan, Engkau yang maha hidup dan Engkau yang menghidupkan kita semua.
birahmatika nastaghits, dengan rahmat Allah kita menjalani kehidupan ini. Wa min adzabika nastajir, dari azab Allah kita berlindung. Aslih li sya'ni kullah, baguskan ya Allah semua pekerjaan kami. Wala taqilni ila nafsi tarfata ain, jangan kau biarkan kami melakukan tindakan sekecil apapun kecuali mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa PAL TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya di dalam kehidupan ini kita tidak pernah lepas dari apa yang nama ujian. Tapi Allah pun mengatakan bahwa Allah itu sebetulnya tidak pernah akan menguji kecuali sesuai dengan kemampuan manusia. Dan notabene ataupun lebih banyak ujian yang kita hadapi ini adalah ujian-ujian yang kadang-kadang 90% itu penyebabnya dari kita sendiri. Nah, jadi Allah memberikan ujian itu karena sesuatu yang kita lakukan yang tidak diridhai Allah. Maka Allah memberikan ujian untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Beda kalau ujian yang dialami oleh para nabi dan rasul. Ya, misalnya kita melihat Nabi Allah Nuh, bagaimana anaknya tidak mau ikut di atas kapal, itu anaknya nabi aja durhaka. Nah, itu memang diuji oleh Allah. Dan sebagai contoh bagi kita, ada orang-orang yang sudah memang dekat kepada Allah, sudah baik sekali hubungannya dengan Allah, tapi masih diuji oleh Allah. Ini untuk ujian mengangkatkan derajatnya dan kemuliaannya. Tapi kalau kita ini biasanya diuji oleh Allah untuk menghapuskan dosa kita. Jadi banyak sekali dosa-dosa yang kita lakukan, maka kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat di keadaan sekarang ini, kadang-kadang bahkan ustadz pun mereka cemooh. Ustadz itu cuma pasang ngomong baik. Ustadz itu tidak ada tahu mana yang kami alami ini. Ya, dia pikir ustadz tak katik masalah juga. Ustadz juga lebih banyak lagi masalahnya. Lebih banyak lagi masalahnya. Kalau kita ini kan dalam pikir hatinya, ustadz lemah, tak katik masalah. Tidak katik, wong yang hidup ini tidak katik masalah. Semuanya ada masalah. Anak kadang-kadang hadir di majelis menunjuk tahu bahwa anak tahu seluruh yang hadir ini pasti punya masalah. Ada masalah sama lakinya, ada masalah sama anaknya, ada masalah sama bapaknya. Ekonominya. Macam-macam. Jadi setiap kita itu pasti ada masalah. Dan masalah-masalah itu beraneka ragam sesuai dengan apa yang selama ini galak kita buat sebetulnya. Jadi tadi balik anak katakan lagi, banyak masalah yang kita hadapi ini sebetulnya masalahnya oleh karena masalah kita dewe. Kita yang membuat masalah itu sehingga ya Allah berikan ujian dari masalah itu untuk Allah hapuskan dosa-dosa kita. Nah, merujuk dari keimanan, ini merujuk dari keimanan. Kalau kita jengok rukun iman itu yang pertama amanna billah. Kita percaya dengan Allah. Sudah, kalau kita percaya sama Allah, apapun yang dihadapi itu mesti tenang. Amanna billah wa malaikatih. Kita beriman kepada malaikat-malaikatnya Allah, wa kutubi, kitab-kitabnya. Wal yaumil amanna billah wa malaikatihi wa kutubi wa rusulih. Para nabi dan rasulnya. Wa rusuli wa bil amanna billah wa malaikatihi wa kutubihi, kitab-kitabnya, rusuli wa rusulihi wal yaumil akhir, percaya dengan hari kemudian, wa bil qadari khairi wa syarri. Dari qadar yang baik ataupun yang buruk. Nah, jadi artinya termasuk rukun keimanan. Kita yakin bahwa ada ketentuan yang tidak baik, ada ketentuan yang baik. Kadang-kadang kita dapat ketentuan baik, kadang-kadang kita ketentuan yang tidak baik. Nah, apakah Allah itu tega memberikan kepada kita ketentuan yang tidak baik? Tidak. Allah itu paling kasih. Ar-Rahman, Ar-Rahim itu sifatnya Allah. Maha pemberi dan maha sayang. Nah, jadi tidak mungkin Allah itu sebetulnya jahat sama hambanya. Nah, dan tapi Allah mengingatkan, in ahsantum li anfusikum. Kalau kau berbuat baik, berarti kau berbuat baik untuk sebaliknya, wa in asa'tum falaha. Dan Allah pun katakan, man amila shalihan fali nafsi wa man asa'a fa'alaihi. Kalau kau berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan kalau berbuat keburukan, berarti kau telah berbuat keburukan untuk dirimu sendiri. Nah, jadi kita kembali di situ dulu. Kita kembali, jangan dulu menyalahkan masalah. Misalnya kadang-kadang kita menjadi orang yang gagal di dalam kompetisi kehidupan, masalah ekonomi misalnya. Kadang-kadang kita tidak lulus, tidak diterima, atau mungkin kita jadi pegawai cuma bawahan gitu kan. Itu pun masih diberhentikan terus.
Kontra. Kontrak-kontrak. Nah ini kadang-kadang penyebabnya ada dikembalikan dari awal juga. Biasanya orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu, orang yang bersungguh-sungguh di dalam menggapai cita-citanya, jarang mereka tidak berhasil. Jadi kalau kita kalkulasikan, orang yang sungguh-sungguh di masa mudanya, di masa sekolahnya, dia bakal mendapat keberhasilan itu di atas 80%. Jarang dia yang gagal. Niatnya dari saya. Tapi sebaliknya, orang-orang yang santai ketika diberikan Allah kesempatan, sekolah, segala macam, terlalu santai. Dia anggap dia tuh bakal muda terus, dia bakal nada duit terus dengan wong tuanya. Padahal satu saat dia bakal menghadapi dunia yang sesungguhnya. Nah, kira-kira sebatas itu dulu mungkin dari Mang Cek apa namanya itu Doli, ada sesuatu yang ingin dikembangkan, kayak mudah-mudahan lebih baik. Oke, Masya Allah, Ustaz. Tapi Ustaz, kaki kita kembang lagi, Ustaz ya. Ada yang lewat dulu, Ustaz. Oke. Pemirsa yang kemana-mana, pemirsa, kembali lagi insya Allah Cawisan setelah sesaat lagi. Alhamdulillah pemirsa, balik lagi sama aku Cek Doli, tentu saja dalam program kita bersama yaitu Cawisan Ceramah dan Tausiah Agama Islam. Edisi kali ini kita akan membahas tema ujian kehidupan. Sebagaimana pemirsa kita tahu, sejatinya Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada manusia itu tentu saja melihat seberapa besar kemampuan dan ketangguhan kita dalam menghadapi ujian tersebut. Kalau bisa diibaratkan, ujian itu seperti kita menghadapi ujian sekolah di mana guru telah memberikan ujian tertulis kepada siswanya. Tentu saja hasilnya tergantung masing-masing kemampuan kita untuk bagaimana mengatasi, memecahkan persoalan yang kita hadapi. Dan kali ini, sebagaimana tadi telah dibahas oleh guru kita, bagaimana ujian itu harus kita hadapi dengan berprasangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Dan kali ini alhamdulillah kita bahas bersama-sama bersama Habib Qasim Al-Kab. Dan pemirsa, bagi pemirsa Mang Cek Bicek yang nak bertanya, jaturi di pesawat telepon kita di 0711 di 38 di 0022. Kami ulang kembali, bagi yang nanya jaturi di 0711 di 38 di 0022. Saat balik lagi saat tadi saat ini ujian kehidupan nih saat ya. Saat kalau kita melihat fenomena sekarang saat tentu saja Ustaz bilang tadi, Allah itu tidak akan menguji suatu hamba itu berdasarkan kesanggupannya Ustaz ya. Ada la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini kan kalau lihat katanya orang miskin pun diuji, karena itu ada di ujian, bagian dari ujian Allah juga. Sebaliknya orang kaya pun akan diuji dengan hartanya saat ini. Gimana Ustaz penjelasannya Ustaz? Ada orang kaya diuji dengan hartanya, orang miskin pun diuji dengan kemiskinannya. Berarti hidupnya lepas dari ujian Ustaz. Ya. Yang pertama kita mesti jingok dulu. Kadang-kadang wong itu kaya apa sebabnya? Kadang-kadang wong kaya itu memang dia gigih nyari duit. Nyari duitnya. Dia gigih dari awal memang getolnya nyari duit tadi. Ya, getolnya duit. Adapun ada yang mereka getolnya dengan sungguh-sungguh mencari keridhaan Allah, dia bisa berhasil. Tapi ada yang getolnya tadi sungguh-sungguh, tapi halal haram hantam. Tapi dia sungguh-sungguh. Nah, jadi kita mesti fenomena yang terjadi itu kita mesti lihat dulu kenyataannya. Kadang-kadang mereka yang sungguh-sungguh itu sesuai dengan kalimat manjada wajada. Kalau dia sungguh-sungguh dia dapat. Dia kepengen jadi kaya. Dia cita-cita apa yang jadi orang kaya. Dia berusaha kerja keras maksimal mungkin. Untuk panting. Mana caranya dia harus jadi orang kaya. Karena dia tahu orang kaya ini pelit lagi dihormati wong. Apalagi kalau dia galak bagi-bagi duit. Dermawan, apalagi dermawan. Oh, iya. Pelit beda dihormati wong. Iya. Dia tahu. Omongan ini apapun dibenar ke wong kalau wong kaya ngomong. Kan wangi. Kalau wong buntu ngomongnya bagus, Mas, kau buntu. Tidak masuk hitungan. Nah, jadi kalau kita balikkan dulu. Memang Allah menguji itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tapi di sisi lain juga Allah katakan bahwa apa yang terjadi itu bima kasabat aidihim. Kebanyakan itu dari ulah dia dewe. Misalnya anaknya durhaka. Setiap hari anaknya kurang ajar sama dia. Kadang-kadang kita berpikir
dari sejak bikin budak tuh. Bismillah dah. Dengan nama Allah dah. Misalnya si bapak dari mulai nyari tempat nak nanamnya tuh. Dia cari lahan yang bagus. Ya dah. Jangan cuma mandang cantiknya, jangan cuma mandang kayonya, jangan kelincahannya. Ya dah. Nah, tapi dia pilih dah ini wong yang diridhoi Allah. Memang kita dianjurkan untuk kecantikannya, untuk hartonya, untuk keturunannya. Tapi tiga ini, walaupun di tempat ke Nabi di awal bisa gagal kalau lidi ini hanya tidak benar. Nah, jadi kita pertama diri kita dulu. Kita ini wong baik dah. Makanan-makanan yang kita masukkan dalam badan kita ini yang dihalalkan Allah dah. Nafkah untuk diri kita dulu sekarang, untuk diri kita. Terus ketika kita nyari istri, kita kepengen tak nyari istri yang solehah, biar keluar anaknya ini anak yang solehah. Istilahnya diproses di dalam satu wadah yang bersih, biar keluarnya anak yang bersih. Berpikir tak itu? Begitu anaknya besar, memang dia sayangi, lahir. Dia sayangi, dia sekolahkan, dia belikan baju apa yang kena anak-anaknya. Ya, dia belikan fasilitas sekolah, disekolahkan sampai sarjana di sekolah oleh orang tuanya. Itu cuma ada di Indonesia loh. Di tempat lain termasuk di Malaysia, Singapura, anak-anaknya SMP suruhnya begawi. Kenapa? Biar budak itu tahu sebenarnya dia sekolah itu untuk apa. Kalau sekarang di sini, ngapa anak bisa ngomong seperti itu? Karena anak pernah begawi di sana. Anak pernah jadi manajer KFC. Ternyata budak-budak sekolah SMP itu dianjurkan oleh kerajaan untuk ngelamar begawi. Dan tidak mengganggu jam sekolahnya. Dan perusahaan mesti terima. Ini aneh. Perusahaan mesti terima. Wajib nerimo. Wajib nerima. Walaupun cuma memberikan 2 jam. Dalam satu hari untuk itu. Melatih. Daripada dia main-main. Kan budak-budak mainnya dia kan lebih main. Lebih banyak dia main. Nah, tapi di situ dianjurkan untuk begawi. Jadi di KFC yang anak pimpin itu mesti ada budak-budak kecil yang dia begawi. Ditatar cuma tidak ada modal nyari. Jadi cuma modalnya beli baju uniform seragam. Seragam KFC, terus dia di briefing 1 minggu langsung kerja. Langsung begawi. Akhirnya bulan pertama dia nerima gajian. Duit saro rupanya nyarinya. Ya lah. Nah, jadi dia dalam hal itu dia mulai berpikir. Nah, jadi ini sebetulnya didik untuk mengerti untuk apa dia sekolah. Sekarang budak tidak ngerti dia sekolah untuk apa. Dia pikir untuk hura-hura baik. Gaya-gaya. Gaya-gaya. Ya, bertanding motor bagus, bertanding mobil bagus. Ya, seolah-olah macam dia anak rajo. Dia paling demen kalau dianggap seperti itu. Akhirnya mentalnya sudah seperti itu. Nah, jangan heran kalau uang tua padahal besarkannya tadi dengan susah payah disekolahkan sampai kuliah hebatnya diintelkan sampai kuliah. Kalau budak-budak itu tadi kuliah dia bayar dewe udah. Harus mandiri, Mandiri dia sudah. Jadi dia tahu mana caranya langsung nyari duit. Nyari duit itu saro. Ya dah, sambil kuliah dia kan. Jadi diusahakan untuk budak itu sudah mandiri. Nah, sekarang sudah diunjuk duit yang haram. Dimina bobokkan dengan harta yang haram. Ya dah. Oh, kelihatan di awal-awal enjoy baik kehidupannya makmur, nak pengen ini pergi jalan-jalan rekreasi kemana-mana, diajak pergi ke luar negeri, bahkan di Eropa sana diajak. Tak perlu perhatian lagi anak keponakannya nak beli sepatu beda katik duit. Ya nak wak bebeknya nak beli obat batuk dah katik, pokoknya enjoy dia. Nah, orang-orang seperti ini kadang-kadang dia bakal temukan keburukan itu tidak sampai dia mati. Masa tuanya dia susah. Oke, luar biasa nih Ustaz. Kalau kita bicara ujian kehidupan lagi Ustaz, ini ada nggak Ustaz korelasi tentang masalah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azab lasyadid, bahwa siapa tidak bersyukur nikmat Allah, Allah mengazab mereka dengan amat pedih Ustaz ya. Apakah ketika kita tidak bersyukur nikmat Allah, Allah akan menguji bagian dari itu Ustaz sendiri Ustaz? Iya. Jadi ini Cik Doli tidak keluar dari konteks itu. Tidak keluar dari konteks la in syakartum la azidannakum, tidak keluar dari konteks zuharul fasadi fil bahri wal barri bima kasabat aydin nas, tidak juga terlepas dari konteks la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu tidak terlepas dari konteks ayat-ayat Allah itu sebetulnya untuk peringatan bagi kita. Sebetulnya Allah tidak mau menguji, tapi kita
yang membuat ujian itu harus kita terima. Hadir di situ. Nah, jadi ujian itu harus kita terima karena kebanyakan dari ulah kita dewek tadi. Mereka tidak mensyukuri nikmat Allah. Dia sudah ditunjuk Allah rezeki, tapi dia masih kurang. Dia masih nak cari tambahan walaupun tidak diridhoi Allah. Dia tidak percaya sama Allah sebenarnya. Dia tidak percaya janji Allah. Padahal apa yang Allah janjikan itu untuk yang terbaik dirinya. Nah, wong sekarang kan tidak yakin itu. Wong sekarang ini siap membela yang menang. Bukan yang benar. Bukan yang benar. Nah, kalau dia siap membela yang benar, artinya dia membela Allah. Kalau dia membela Allah, dia bela kebenaran. Kalau dia membela kebenaran, berarti akan melahirkan kebaikan. Tapi kalau dia membela yang menang, ini yang menang kita jingok sekarang. Ya tak? Tidak mungkin. Dia sekarang bukan berpikir mana dia memenangkan, bagaimana dia curang untuk memenangkan itu. Bagaimana dia berusaha untuk menang, tapi dengan kejujuran. Tidak. Tapi sekarang orang-orang sekarang berusaha membela kemenangan itu justru dengan melanggar ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Oke, Masya Allah, luar biasa sekali, Ustaz. Tapi kita bicara ujian kehidupan lagi nih, Ustaz. Mungkin Ustaz ada kiat, ada tips bagaimana sih anak-anak muda, kita juga mungkin termasuk anak, untuk menghadapi ujian yang mungkin silih berganti, Ustaz. Agar apa sih memperkuat kita, agar iman kita tidak lepas, Ustaz. Karena kita kan sering putus asa, menyalahkan, bahkan seuzon kepada Tuhan, Ustaz. Ini gimana caranya, Ustaz, mungkin? Ya. Jadi sebetulnya, ini hari Jumat nih. Ya. Hari Jumat. Itu khotib diwajibkan untuk mengajak dirinya dan umat saat itu untuk bertakwa kepada Allah. Sebetulnya takwa ini pesan siapa? Apa pesan si khotib? Allah. Takwa ini perintah Allah. Diwasiatkan oleh para nabi dan rasul dan diwajibkan untuk setiap pendakwah, khususnya khotib yaumul Jum'ah, untuk mengajak orang bertakwa. Ini yang diinginkan oleh Cik Doli tadi. Ya. Kiat untuk mendapatkan kebaikan kehidupan itu kuncinya takwa. Wa may yattaqillah, ya, Ustaz. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kalau dia takwa kepada Allah, Allah pasti tunjuk jalan keluar di dalam setiap permasalahan kehidupan yang dia hadapi. Apa yang dihadapi? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah bakal tunjuk rezeki dari jalan yang dia tidak duga-duga. Dan rezeki memang dijamin oleh Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Kalau ada yang ngomong, "Ma ini hari saro nak nyari duit haram, apalagi yang halal." Halal bisa. Ini kufur ini. Iya. Ya tak? Padahal Allah udah jamin, pasti. Tadi balik tadi, kadang-kadang tidak dapat rezeki, dah kalau usaha. Sekarang ini minta maaf, bukan kita tidak ada senang dengan pengemis. Ya tak? Tapi dia mikir, daripada dia ngewe upah cucian, dia begawi saro, cuma dinjuk uang 20.000, tidak, lemaklah dia tegak di pinggir jalan. 100 mobil yang lewat, yang ngenjuk 10, dia sudah bergaji berapa? 20.000. Cuma tegak sama modal anda ke tangan. Tidak. Oke, Ustaz, kita ada yang lewat dulu, Ustaz. Kita lanjut lagi, Ustaz. Oke, pemirsa, luar biasa sekali bagaimana kita menghadapi ujian kehidupan, tentu saja dengan kiat dan tips yang luar biasa dari guru kita. Nantinya kita akan kita dengarkan kembali. Jangan kemana-mana, tetap di Cawisan. Alhamdulillah, pemirsa, balik lagi sama aku Cik Doli, tentu saja dalam program Cawisan, ceramah dan tausiah agama Islam. Edisi kali ini kita akan membahas masalah ujian kehidupan. Tadi di segmen pertama dan segmen kedua telah kita bahas lengkap ya dan utuh dengan dalilnya, dan bahkan tadi telah disinggung oleh guru kita bagaimana kita untuk menghadapi ujian kita, dan semuanya ada korelasi dari baik lain syakartum, baik dengan la yukallifullah, semua tidak keluar dari konteks ini. Dan sebagai orang yang beriman, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, tentu saja kita akan selalu menghadapi ujian itu harus dengan sabar dan harus tetap husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah telah berfirman, dan yaitu orang-orang yang apabila ditimpah musibah mereka berkata
qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan kepadanya kami akan kembali. Dan tentu saja pemirsa, semua masalah hidup kita, ujian kita semuanya berasal dari Allah dan tentu saja akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pemirsa jangan lupa, bagi pemirsa yang nak bertanya jaturi di pesawat telepon kita kembali di 0711 di 38 di 0022. Kami ulang kembali bagi yang bertanya di luar tema maupun di tema kita pada sore hari ini, yaitu di 0711 di 38 di 0022. Ustaz, balik lagi Ustaz. Kalau kita dari surat Al-Baqarah ayat 156 Ustaz ya, milik Allah semuanya kembali. Nah, kalau kita menyinggung masalah pengemis tadi Ustaz, Ya. ini Jadi, bagaimana korelasinya? Jadi begini ya, kenyataan ini semakin hari semakin banyak loh. Itu pengemis dia sanggup berjalan 2-30 kilo sehari. Ya. Itu pekerjaan yang berat sebetulnya. Usaha dia berjalan 2-30 kilo, tapi sayangnya untuk mengemis. Iya. Tidak ya? Kita memang dianjurkan kalau ada yang minta kita tunjuk. Pokoknya jangan rutut-rutut dah. Bagian sedekah Ustaz ya. Sedekah pokoknya ya. Nah, tapi maksud ana sebetulnya masih ada jalan sih untuk dia mendapatkan rezeki dengan status yang lebih bagus gitu kan. Apalagi kita punya panti sosial, ana bingung juga tiap hari tambah banyak nih. Misalnya tiap hari tambah banyak. Apalagi yang kecil-kecil, kasihan gitu. Kenapa dia harus dididik minta-minta di pinggir jalan, ngesel mobil gitu kan? Ini kita bingung di mana panti sosial ini kan. Kalau di setiap hari itu, panti sosial itu diingat ini masih gagah, masih sehat, masih punya kemampuan. Buka ini, siapa yang perlu ini kebersihan rumah segala macam. Itu kita kalau nak nyari tukang bersihkan rumah, saro sekarang. Iya. Tidak mudah. Artinya masih banyak kita butuh Apalagi tenaga mereka. Lebaran Ustaz ya. Masih banyak. Setiap bulan mungkin kita yang punya halaman rumput segala macam kan pengen ada yang nebas rumput, ada yang bersihin ini kan. Kalian skill itu ya. Jadi dibekali misalnya. Nah, ini wallahu alam. Jadi maksud anak kita balik tadi permasalahan itu terkadang banyak penyebabnya dari kita dewe. Begitu dia dapat duit, dia poya-poyakan. Dia tidak pernah berusaha untuk nyimpen. Gitu, tidak berusaha untuk nyimpen. Jadi dia jadi banyak masalah yang dihadapi dalam kehidupan ini. Seperti kata Allah, bima kasabat aydihim, banyak disebabkan oleh sebab-sebab mereka sendiri kata Allahnya kan. Nah, yang ini yang perlu kita bahas. Tadi apa lagi nak kita bahas tadi? Masalah bagaimana Ustaz meningkatkan keimanan kita agar kita kiat-kiat untuk menghadapi masalah ujian ini. Nah, jadi tadi dari anak ngomong wabil qadari khairi wasyarri. Jadi termasuk rukun keimanan itu daripada rukun iman itu kita percaya dengan qada dan qadarnya Allah, baik itu yang baik maupun yang buruk. Jangan kita pikir ketika kita menerima qada keburukan itu terus selamanya bakal melahirkan keburukan. Apalagi terus kita ngomong sudah nasib. Nasib dia. Ya nasib. Iya. Ini di depan mata yang lagi sekarang sedang luar biasa kan. Misalnya kita jenguk satu artis yang baru tumbuh nih, Aryani namanya. Ya. Itu bayangkan waktu dia lahir umurnya dia prematur, umur 6 bulan 18 hari. Sehingga matanya, organ tubuhnya, matanya itu tidak bisa berfungsi. Sudah diusahakan semaksimal mungkin. Padahal ini anak pertama, cucung pertama yang didambakan, tahu-tahu keluarnya sesuatu yang sebetulnya tidak diharapkan oleh keluarganya. Ya. Mungkin kalau keluarga lain sudah pesimis. Terus mungkin anaknya ini cuma didudukkannya di mana cek itu. Ya enggak pesimis dan enggak do bangga dia dapat anak ini. Nah, tapi bagaimana orang tuanya Aryani? Dia terima ketentuan Allah. Dia asuh anaknya dari kecil sampai besar. Dicari apa pacak dimbek dia digali dari unjukan Allah ini yang lahirnya dalam keadaan buta. Tidak. Ternyata dibalik ketentuan yang buruk yang diberikan oleh dia, Allah berikan hadiah yang besar. Kenapa? Karena dia menerima ketentuan buruk itu tidak cuma menerima sudah nasib menyerah. Ya, tapi dia jadikan ketentuan ini menjadi sesuatu yang terbaik dan belum pernah kita ada anak atau orang artis kita seperti Aryani ini. Kan melejit membanggakan dirinya dewe, membanggakan wong tuanya, membanggakan negerinya. Terlepas dari yang lain-lain ini, terlepas dari yang lain-lain, yang jelas bahkan hadiah-hadiah dan kejuaraan-kejuaraan yang dia ikuti itu bukan oleh sesuatu yang dia daftar, tapi yang justru dia yang ditarik, diikutkan di dalam event-event besar tersebut dan mendapatkan sambutan yang luar biasa sampai membanggakan kita punya negeri. Apalagi bapak umaknya.
Luar biasa Jadi sekali. yang ketentuan yang buruk bisa melahirkan kebaikan. Adong yang budak lagi dilahirkan dalam keadaan cantik, bapaknya kayo segala macam ado. Ujung-ujungnya buat malu keluarga. Ya lah, belum dikawin ke lah bunting duluan. Ya lah misalnya. Masya Allah. Ustaz, kembali bicara ujian kehidupan nih Ustaz. Iya, iya. Kalau bicara ujian kehidupan mungkin Ustaz ada nasihat untuk teman-teman yang mungkin pemirsa kita mengcek-bicek bagaimana Ustaz ketika kita menghadapi ujian, mungkin sebagian kalangan mungkin ada yang berputus asa sampai sempat bunuh diri Ustaz ya. Bahkan ada untuk mencoba untuk mencelakakan dirinya sendiri ketika dia tidak sanggup lagi menghadapi ujian. Mungkin ada gimana Ustaz agar kita untuk tetap sabar dan terhadap ujian tabah ini Ustaz, biar kita mampu keluar dari ini Ustaz. Kembali kita ingat pesan Allah. Inti pengen bahagia. Inti pengen tenteram, bertakwa kepada Allah. Ayat tadi belum kita sebut terakhir. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kalau kau takwa, pasti ada jalan keluar kehidupan ini. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah bakal jaga rezeki. Wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Orang yang bertakwa kepada Allah, dia selalu bertawakal dan berserah diri kepada Allah. Innallaha balighu amri. Dia yakin bahwa Allah bakal sampaikan apa keinginannya. Innallaha balighu amri. Ja'alallahu likulli syai'in qadar. Setiap sesuatu itu kebaikan, keburukan, ujian kebaikan, ujian keburukan datangnya dari Allah. Banyak orang yang diuji kebaikan justru lahir keburukan. Diuji dengan kekayaan, diuji dengan harta, diuji dengan jabatan. Jabatan dibuat nantang Allah. Hartonya dibuat untuk bermaksiat kepada Allah. Sementara yang diuji miskin, sujud dia dengan Allah. Sukses dia diuji dengan kemiskinan. Sampai Allah ridho. Yang termahal itu ridhonya Allah. Prestasi kehidupan tertingginya apa? Husnul khatimah. Husnul khatimah. Tidak usah dibanggakan siapa mereka. Kalau matinya tidak ada husnul khatimah. Jadi prestasi tertinggi di dalam kehidupan ini mati dalam husnul khatimah. Mati dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semua hartonya, semua jabatannya tidak ada manfaat. Tinggal. Jadi kalau Allah katakan dunia ini laibun walahun, cuma tempat permainan. Bagaimana kita ingin bermain dengan baik atau kita ingin bermain dengan curang? Kalau kita bermain dengan baik, kita ada permainannya apa? Harta, jabatan, anak-anak, termasuk kesehatan. Ini permainan yang diberikan oleh Allah. Baikkah kita dalam permainan ini? Kita manfaatkan untuk Allah dan Rasulnya? Ya, kita mengharapkan satu kehidupan yang sebetulnya kita ini apa yang kita harap? Rabbana atina fid dunya hasanah. Pengennya di dunia baik. Dan yang kedua, fil akhirati hasanah. Kita ini cuma ngejar dunia. Di akhirat tadi cuma doanya baik usahanya tidak. Jadi insya Allah mudah-mudahan bagi kita yang takwa kepada Allah, kiannya itu. Bertakwa, kau akan sukses. Oke, luar biasa sekali Ustaz. Mungkin sebagian kita juga mengenal Ustaz, ada suami yang baik diuji dengan istri Ustaz ya. Ada istri yang baik diuji oleh suami. Sebaliknya istri dan suami baik tapi diuji oleh anak. Ya. Selalu berantai seperti itu Ustaz ya. Nah, gimana mungkin Ustaz ya caranya untuk kita agar mampu untuk berhusnuzon Ustaz selalu terhadap ujian. Kata orang tuh kadang-kadang dia yang rajin semayang, sholat kadang-kadang Ustaz masih diuji apalagi tidak semayang Ustaz. Nah, kadang-kadang apalagi orang yang tidak melakukan ibadah itu, nah lebih baik aku tidak semayang masih alhamdulillah. Nah, seperti itu Ustaz. Kadang seperti itu fenomena yang mungkin terlihat saat ini Ustaz. Jadi kembali anak katakan tadi bahwasanya ujian ini kadang-kadang tidak cuma menimpa orang yang beriman saja. Orang yang ibadah, yang maksiat. Tapi orang yang ahli ibadah tetap juga diuji. Cuma bedanya kalau dia memang tertimpa dengan orang ahli ibadah, Allah akan angkat derajatnya. Tapi kalau dia tertimpa dengan orang ahli maasi, itu Allah mungkin untuk menghapus dosanya. Banyak dosanya ini daripada kakek kena gebuk banyak di akhirat kan, biarlah diuji di dunia. Nah, jadi apa yang kita hadapi seperti tadi Cik Doli ngomong, dia sudah baik, tapi tahu-tahu bininya tidak baik. Nah, kemudian lagi dia sudah baik laki bini, tahu-tahu anaknya yang tidak baik. Kita mesti evaluasi. Kadang-kadang waktu kita nyari bini tadi, apa yang kita utamakan? Kita memang mau baik, tapi ketika nyari bini yang kita utamakan cuma cantiknya,
Kayonya. Cuma kayonya. Akhirnya dia tersiksa oleh itu. Ya, dia tersiksa oleh itu kan, untuk memilih tadi dengan karena cantiknya, hartanya, keturunannya. Yang terakhir, filter terakhirnya ibarat uji kita nih pentohir agamanya. Kita jadikan agamanya itu pentohir. Kalau kita milih cantiknya, sekayonya, ketenarannya, kita siap-siap baik menghadapi siap kecewa. Mereka tadi anak juga. Iya. Yakin tak kita tadi sudah menjadikan diri kita orang yang takwa? Istri kita takwa, tempat kita nanamnya. Begitu dia keluar, kita sesuai dengan anjuran Rasulullah. Ya, memberikan nama yang baik, ya, rezeki yang baik, pelajaran yang baik. Bagaimana rasanya kalau sudah kita lakukan, insya Allah jarang dah ketemu yang cuma yang tadi yang sisanya tadi kemungkinan memang Allah nak nguji dia. Allah nak nguji ya. Mungkin Ustaz, mungkin kita temui benar dalam surat Al-Quran Ustaz ya, tentang mengajak kita biar kita untuk insya Allah siap menghadapi kehidupan Ustaz ya. Tapi kita pending dulu Ustaz, ada yang lewat Ustaz. Oke pemirsa, jangan mana pemirsa, insya Allah kita akan kembali bagaimana kita menghadapi ujian kehidupan ini, dan akan kembali lagi saat lagi, jangan kemana-mana, tetap di Cawisan. Alhamdulillah pemirsa, balik lagi sama aku, Cek Doli, tentu saja dalam program Cawisan, Ceramah dan Tausiah Agama Islam. Edisi kali ini, di Jumat ini kita akan bahas terkait masalah ujian kehidupan. Pemirsa, kita harus tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja setiap Allah memberikan ujian, kesedihan, kemalangan, bahkan musibah sekalipun, kita harus tetap berprasangka baik kepada Allah. Tentulah Allah yakin dan percaya bahwa kita akan sanggup melewati apapun yang telah diberikan Allah. Ini adalah mengangkat derajat kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang takwa itu tentu akan selalu siap menghadapi ujian dan tantangan, rintangan dari Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kelak akan menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa dapat ridhonya. Amin Allahumma amin. Nah, balik lagi pemirsa, kita akan membahas kembali Ustaz, yaitu ujian kehidupan Ustaz. Kalau kita bicara ujian kehidupan ini mungkin sampai subuh dah habis Ustaz ya. Selalu ada muncul mungkin pertanyaan Ustaz ya, apalagi di kalangan sekarang ini Ustaz, di akhir zaman Ustaz ya, yang katanya serba sulit mencari duit Ustaz ya, yang haram be saro apalagi yang halal. Ini Ustaz ya, ini mungkin bagian dari adalah bagaimana kita benar kata Ustaz tadi ya, khotib selalu memberikan ingat pesan takwa Ustaz ya. Nah mungkin Ustaz bagaimana mungkin Ustaz ujian ini mungkin tadi sangat erat hubungan dengan takwa tadi Ustaz, "Wamayyattaqillah yaj'al makhraja" tadi Ustaz. Iya, mungkin memang ada memperkuat mungkin Ustaz memperkuat pemirsa kita bagaimana kita meningkatkan iman kita agar tetap kuat untuk menghadapi ujian ini Ustaz. Nah, jadi dalam ayat tadi kan artinya kita memang perintah Allah. Kalau inti pengen bahagia takwa. Itu sudah janji Allah. Inti pengen senang takwa, inti pengen segala macam takwa. Dengan takwa lah inti bisa mendapatkan kebahagiaan. Karena modal Ustaz ya. Modal kehidupan sebagai umat, apalagi kita yang mengaku umat Islam yang ngomongnya beriman, itu modal utamanya takwa. Jadi Allah tidak pernah zalim dengan hambanya. Tadi seperti ayat tadi, "Man amila shalihan falinafsi." Kalau kau berbuat baik, kau pasti menuai kebaikan. Kalau kau sungguh belajar, kau pasti berhasil. Kalau kau sungguh-sungguh nyari duit, kau pasti sukses. Cuma nyari duit itu, walaupun sungguh-sungguh, kita mesti mikir. Jangan boros, dapat 100, keluar 120. Misalnya, kapan kayonya? Dia mesti berjenjang, dia nyari duit, berapa pengeluaran, terus ada disisihkan. Kaget bakal nambah. Jadi kata Allah, "Man amila sholihan falinafsi." Kalau kau berbuat kebaikan, pasti kau akan menuai kebaikan. Wa man asa'a fa'alaiha. Kau ngawikan sesuatu yang tidak bagus, kau pasti akan dapat sesuatu yang tidak bagus. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Allah tidak pernah dolim dengan kau. Jadi sebetulnya yang dolim dengan diri kita itu ya kita. Kita dewek Ustaz. Kita dewek. Dan Allah sambung lagi, "Man amila sholihan falinafsi." Barang siapa yang berbuat baik untuk dirinya, man amila sholihan min dzakarin au unta. Kalau melakukan kebaikan, baik laki perempuan, wa huwa mukmin, kita berharap benar-benar dalam keadaan keimanan ridha kepada Allah. Falanuhiyannahum hayatan thayyibah. Allah bakal tunjuk kehidupan yang tenteram. Allah tunjuk kehidupan yang bahagia. Luar biasa.
Walanuhyiyannahum hayatan thayyibah. Dan nanti walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan nanti di akhir Allah akan berikan jaza, pembalasan yang jauh lebih baik dari apa yang sudah kita persembahkan untuk Allah. Oke, Masya Allah Ustaz ya. Jadi Allah tidak zolim Ustaz ya. Tidak Tapi zalim. hamba sendiri yang zolim, Kita- menganiaya diri Ustaz ya. Makanya doa Nabi Allah Adam alaihissalam yang pernah melakukan satu kali dosa dengan memakan buah khuldi, doanya bertahun-tahun, berpuluh tahun. Rabbana zalamna anfusana. Jadi masalah yang kita hadapi ini oleh kezaliman diri kita dewe. Aku telah menzalimi diri. Rabbana zalamna, sungguhnya aku telah melakukan kezaliman terhadap diriku. Wa ilam tarfir lana. Wa illam taghfir lana, kalau kau dah ampuni ya Allah, wa tarhamna, menyayangi aku, lanakunanna minal khasirin. Tentu aku bakal rugi. Turun ke dari surga ke dunia, rugi. Nah, kita mesti sadar itu. Kita mesti sadar, kita ini banyak sesuatu yang kita hadapi. Anak tuh bukan ngomongkan wong yang punya masalah, tidak. Tapi kita mesti mikirkan, kita ini banyak dosa. Kita ini banyak dosa, kita mesti dekatkan diri sama Allah. Kita mesti minta sama Allah. Dan Allah nyuruh kita untuk selalu berdoa. Kita makan tidak berdoa. Pergi begawe tidak berdoa. Semua tidak minta keberkahan. Nak nyari duit tidak berdoa. Padahal semuanya dari Allah. Bakal mahap ngomong nak bikin anak pun tidak berdoa. Tidak, cuma nafsu baik. Asal terpenuhi. Nah, maka keluar hasil nafsu baik. Budak tadi. Nah, jadi maksud anak kita evaluasi gitu. Kita lebih untuk mengevaluasi bahwa masalah kehidupan kita ini banyak disebabkan oleh ulah kita. Muhasabah diri. Muhasabah harus kita. Menghitung diri ya. Yakin Allah tidak pernah zalim dengan kita. Insyaallah. Tak percaya kita dengan omongan Allah. Wa ma rabbuka bidzallamin. Allah tak pernah zalim dengan hambanya. Justru kita yang mungkin zalim dan menganiaya diri kita. Makanya doa anfusana. Dan doa itu jelas Ustaz ya. Oh, jelas sekali Nabi Allah Adam melakukan kesalahan, panjang hukumannya. Masya Allah. Kita ini banyak maksiat, mata maksiat, tangan maksiat, segala macam, mulut kadang-kadang lemaknya ngehina wong. Tidak, kantong ini berat sedekah. Oke, Masya Allah Ustaz, ini luar biasa sekali Ustaz. Mungkin ada mengcek bicek pemirsa kita yang baru bergabung, mungkin selesai sholat asar. Mungkin Ustaz ada kesimpulan Ustaz, ada himbauan untuk pemirsa kita Ustaz. Ya, jadi kesimpulan, ingin bahagia, bertakwa kepada Allah. Jangan lupakan Allah sekejap dalam kehidupanmu. Kunci kebahagiaan kalian di tangan Allah. Bahagia kalian di tangan Allah. Kesusahan kalian pun di tangan Allah. Maka jangan lupakan Allah sekejap pun. Bertakwa kepada Allah selalu sampai kau akan buktikan semua yang dijanjikan Allah itu adalah benar. Semua yang dijanjikan Allah itu akan benar. InsyaAllah mudah-mudahan dengan bertakwa kepada Allah, kita menyadari bahwa kita adalah hamba Allah. Allah akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Masya Allah, luar biasa Ustaz. Intinya Ustaz adalah bagaimana kita takwa Ustaz ya. Untuk menghadapi ujian ini kunci ada takwa. Dan insya Allah Allah tidak menzolimi kita. Tidak pernah menzolimi Ustaz ya. Dan harus kita lahumul busyra. Lahumul busyra. Bagi orang-orang yang bertakwa, berita gembira kata Allah. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirat. Bagi mereka berita gembira untuk kehidupan dunia dan akhirat. Masya Allah, syukur dan kasih luar biasa Ustaz. Nasihatnya kepada pemirsa kita Ustaz. Sehat selalu Ustaz. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, luar biasa sekali tadi penjelasan dari guru kita Habibana Habib Qasim Al-Kab membahas terkait masalah bagaimana kita menghadapi ujian kehidupan ini dengan pesan takwa tadi yang luar biasa sekali. Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman pemirsa, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah SWT. Surat Al-Baqarah ayat 155 hingga 157 pemirsa. Mudah-mudahan kita akan selalu senantiasa untuk meningkatkan takwaan kita agar senantiasa kita terlepas dari ujian kehidupan ini dengan mendapatkan predikat
orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah, bermuhasabah diri, dan insya Allah menjadi hamba yang senantiasa dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, akhirnya jangan lupa saksikan terus program Cawisan, ceramah dan tausiah agama Islam setiap hari Jumat pukul 3 sore hingga pukul 4. Tentu saja di PAL TV memang punya kita. Akhirnya aku Cek Doli atas nama kru kerabat kerja PAL TV yang bertugas mohon undur diri dan kami akhiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.